Oke, baik. Hari ini kita akan memulai kembali materi mata kuliah Linear Programming. Hari ini kita akan membahas tentang studi kasus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini selamat berjumpa kembali kepada saya, Alex Wandi Channel, dan kita akan membahas banyak hal di channel ini. Tapi jangan lupa klik subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, share jika ini bermanfaat, dan forget komen atau di bawah ini. Oke, sip. Terima kasih. Contoh programisasi linear. Di sini kita akan membahas tentang sebuah permasalahan, ya. Permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan programisasi linear. Contoh di sini ada sebuah permasalahan atau sebuah soal. Indah Mall memiliki 1760 meter persegi lahan parkir untuk mobil kecil dan bus. Luas rata-rata yang diperlukan untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi dan untuk mobil besar atau bus itu 20 meter persegi. Kapasitas maksimum itu adalah 200 kendaraan. Nah, biaya parkir mobil kecil itu adalah 3.000 per jam. Sedangkan untuk bus itu 5.000 per jam. Nah, di sini kita akan mencari sebuah penyelesaian, ya, dengan menggunakan programisasi atau program linear dan menggunakan penyelesaian grafik. Jika 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang datang dan pergi, berapakah hasil maksimum dari lahan parkir tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan membahasnya. Langkah pertama, yang harus kita lakukan atau langkah penyelesaiannya? Yang pertama, kita mendefinisikan dahulu variabel. Ya, variabel ini penting karena kita akan menentukan atau membuat atau mematikkan sebuah soal cerita, kita berubah menjadi atau kita definisikan menjadi sebuah variabel. Yang pertama, kita definisikan dulu X, itu kita ganti variabelnya X untuk mobil. Kemudian Y itu kita gunakan untuk melambangkan bus, ya. Kemudian selanjutnya kita memasukkan variabel fungsi ke fungsi matematika. Nah, kita lihat sekarang. Kita dari permasalahan tadi, ya, kita akan memasukkan ke dalam fungsi matematika. Oke, yang pertama yaitu fungsi tujuan. 3.000x plus 5.000y sama dengan z. Ingat, pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas, yaitu z atau fungsi tujuan itu biasanya disimbolkan dengan z. Nah, ini dapat dari mana 3.000x dengan 5.000y ini? Oke, kita balik ke awal ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada untuk mobil kecil, biaya parkir ini mobil kecil 3.000 per jam dan mobil besar ini 5.000 per jam. Inilah yang kita dapat tadi, 3.000x ya mobil kecil X dan 5.000 Y mobil besar atau bus. Karena tadi sudah kita definisikan variabelnya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita kembali ini. Nah, ini untuk fungsi tujuan. Kemudian kita ada kendala atau fungsi kendala. Nah, di sini kita lihat 4x sama plus 20y harus kurang dari 1760 untuk luasan. Ini dapat dari mana? 4 mobil kecil dia 4 meter persegi mobil kecil dan 20 meter persegi untuk mobil besar. Dia harus lahan yang digunakan itu harus kurang dari 1760 karena ini lahan atau luas yang hanya ada di mall tadi ya. Nah, di sini ini baru kita lihat, perhatikan kembali lagi kita. Oke, di sini nah ini ya 4 meter persegi, ini 4x mobil kecil dan 20y untuk bus. Ya, ini kapasitasnya. Ini nanti ada kita lihat. Kemudian memiliki luas, dia tidak boleh lebih atau tidak boleh lebih dari 1760 atau kurang dari ini.
kurang dari 1760 meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian fungsi kendala yang berikutnya ini tadi X plus Y kurang dari 200 kapasitasnya. Ini maksimal kapasitas yang terisi di mall tersebut itu dia tidak boleh lebih atau kurang dari 200. Oke. Selanjutnya kita menggunakan penyelesaian grafik. Sebelumnya kita akan kita bahas dulu di persamaan pertama. 4X plus 20Y. Ini kita sama dengan 1720. Kita jadikan ini salah satu 4X ini atau 20Y ini kita jadikan dulu 0 untuk mendapatkannya. Contoh seperti ini. Yang pertama, X terlebih dahulu yang kita jadikan 0. 0 plus 20Y sama dengan 1760. Y, nah ini kita mencari Y. Y adalah 1720 dibagi 60 dibagi 20. Hasilnya adalah Y sama dengan 88. Maka kita akan mendapatkan sebuah titik koordinat karena kita menggunakan grafik. Titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya adalah 88. Nah, ini kita dapatkan adalah titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya 88. Oke, selanjutnya kita akan ganti lagi Y-nya yang sekarang 0. Berarti kita akan mendapatkan 4X plus 0 sama dengan 1760. Nah, berarti 4X sama dengan 1760. X ini adalah 1760 dibagi 4. Maka dapatnya adalah X-nya adalah 440. Maka kita akan dapat titik koordinatnya adalah karena X-nya adalah 440, maka Y-nya 0. Di sini tadi Y-nya sudah 0. Oke. Selanjutnya kita untuk masukkan ke persamaan kedua, yaitu X plus Y. Ini sangat gampang karena tidak ada bilangan yang lain ya. Jadi sebenarnya kita tinggal gantikan saja. Misalkan X-nya misalkan 0, maka Y-nya 200 ya, seperti ini ya. Tetapi kita akan menentukan dulu titik koordinatnya berapa tadi. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 200 ya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 200. Maka didapat titik koordinatnya adalah 200,0. Nah, di sini titik koordinat. Oke, sudah kita dapatkan sebuah titik-titik koordinat yang akan kita masukkan di dalam sebuah grafik ya, gambar atau. Nah, ini sekarang kita lihat. Nah, ini saya akan definisikan. Ini kita punya sumbu. Ini misalkan kita buatkan 100, 200, 300, 400, 500 ya. Di sini ya, titik ini kita buatkan per 100 ya. Nah, untuk yang biru ini kita akan membuat sebuah garis biru. Ini adalah untuk titik 0,88, di sini 0, X-nya 0, kemudian Y-nya 88 ya. Diperkirakan sekitar di sinilah ya. Kemudian untuk Y-nya, untuk titik berikutnya di sini adalah 440. Ini perkiraan kita di sini. Ini kan 100, 200, 300, 400, ini 400, sini 440 ya. Kita perkirakan di sini ya, dan ininya 0 ya. Oke. Ini untuk garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, ini untuk titik koordinat yang 0, 200 dan 200 0. Ini kita lihat di sini. Nah, sini. Nah, ini kita akan dapat 100, 200 di sini ya. Nih. Kita akan mendapatkan sebuah garis sini. Kemudian ini kita baru mendapatkan sebuah, karena kita yang dicari adalah maksimal, maka di sini harus lebih dari atau kurang dari 200 tadi ya. Kurang dari 200, maka akhirannya adalah di bawah sini. Inilah ya yang area yang kita dapatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan 3 buah titik. Sebenarnya 4, 0,0 ini tidak usah kita bahas. Kemudian titik yang pertama adalah titik A, yaitu 0,88. Kemudian B, ini belum kita ketahui, nanti akan kita cari. Kemudian C, yaitu 200 per 0. Ini 200 per 0. Nah, di sini ada 3 titik yang kita
cari. Dari ini kita A sudah didapatkan, C sudah didapatkan, sedangkan kita akan mencari titik B. Gimana cara mencarinya akan kita bahas seperti ini. Oke, ini titik A-nya sudah kita dapatkan, titik C, sorry, sudah kita dapatkan. Kita mencari titik B ya. Ini mohon maaf salah tulis ya. Untuk mencari titik C, kita menggunakan eliminasi substitusi dengan mengurangi persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini yang persamaan pertama ya. Nah, ini persamaan kedua ya. Nah, ini 4x, ini kita samakan saja di sini 4x ya. Di sini kita akan jadikan 4x juga, berarti dia dikalikan 4 ya, dikalikan 4. Dan di sini akan kita kurangi tadi. Nah, ini berarti yang ini tetap, yang di bawah dikalikan 4. 4x dan 4y ya. Dan 200 ini kali 4 jadi 800. Nah, ini kita akan kurangi persamaan ini. Hasilnya adalah ini 4x dikurang 4x 0 berarti 20. Jadi ini 16 ya. Ini salah tulis 16. Jadi 16y ini. Kemudian kita dapatkan 1760 dikurang 800, di sini dapat 960. Oke. Ini maaf kurang 1 angkanya. Di sini y sama dengan 1600 dikurangi dibagi 16, maka akan didapat sebuah angka adalah 60. Nah, di sini nah, kita baru dapat x ya, mendapatkan y. Nah, di sini kemudian kita masukkan untuk mencari x-nya ya. Y-nya sudah kita dapatkan 60, kita akan mencari sumbu atau titik x-nya ya. Sini. Nah, kita akan masukkan yang paling sederhana, x plus y-nya tadi 60, sini 60 sama dengan 200. X sama dengan 200 dikurang 60. Maka didapatkan hasil adalah 140. Maka kita dapatkan sebuah titik koordinat bank baru atau untuk B, yaitu adalah 140,60. Oke, sudah kita dapatkan titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan fungsi tujuan atau titik uji penyelesaian dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita tadi yang mana? Nah, tujuan kita tadi adalah yang keuntungan tadi atau biaya tadi 3000x ditambah 5000y sama dengan z tujuannya. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu. Untuk titik A, untuk TA sama dengan 0,88. Kita masukkan di sini 3000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 88, maka didapat hasil 440. Oke, itu untuk titik A. Sekarang kita masukkan ke yang titik B. Titik B ini 140,60. Yang 3000 dikali 140, kemudian 5000 dikalikan 60. Ini maka didapatkan hasil 720. Untuk titik C, itu juga kita akan masukkan titik C adalah 200,0. 3000 dikali 200, kemudian 5000 dikali 0, maka didapatkan hasil adalah 600.000. Dari sini sudah kita lihat hasil yang paling maksimal itu berapa ya. Oke, di sini apa ini? Nah, ini 140 ini adalah jumlah mobil kecil, jumlah mobil kecil, dan 560 ini jumlah mobil besar. Nah, di sini kita selesai. Sini belum selesai karena tadi soal cerita, maka kita simpulkan dalam sebuah cerita juga atau keterangan. Jadi dapat disimpulkan untuk mendapatkan maksimal pada lahan parkir di Indah Mall adalah 140 mobil kecil dan 60 mobil besar atau bus dengan total pendapatan sebesar Rp720.000. Nah, ini ya. Nah, inilah sudah selesai penyelesaiannya dari fungsi linear dengan grafik. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang studi kasus di linear programming. Semoga materi ini dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat
kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.